Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Surya Mulyanti, mahasiswa Magister Science Management FEB UGM, yang akan melakukan presentasi mengenai tesis saya dengan judul Masa Depan Konser Virtual Pasca COVID, Pengaruh Nilai Konsumsi pada Niat Membeli Kembali Tiket Konser Virtual. Dalam proses penulisan tesis ini, saya dibimbing oleh yang terhormat Ibu Yulia Arisnani, Widyaningsi MBA PhD. Sejak awal tahun 2020, COVID menjadi pandemi global dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak. Orang tidak dapat menghadiri ruang publik termasuk menonton konser. Dan hal ini menyebabkan para musisi kehilangan pendapatan. Hal ini memunculkan ide baru di dunia musik, yaitu mengadakan konser virtual. Namun, bagaimanakah masa depan konser virtual? Akankah penonton berniat membeli kembali tiket konser virtual setelah himbauan menjaga jarak ditiadakan? Hal tersebut menjadi pertanyaan besar yang menarik untuk diteliti. Keinginan menonton kembali atau niat membeli kembali adalah tahap akhir dalam proses keputusan konsumen ketika pelanggan menilai apakah dia puas atau tidak puas dengan suatu pembelian. Wu et al. 2017. Untuk konsumen memutuskan melakukan pembelian kembali atau tidak, dapat dilihat dari nilai-nilai konsumsi seperti nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik. Persepsi konsumen terhadap harga tiket dan kualitas juga dipertimbangkan ketika akan melakukan pembelian ulang. Berikutnya yaitu rumusan masalah, di mana Tanrikulu 2021 menyarankan untuk menggunakan subdimensi dari nilai fungsional, karena konstruk subdimensi nilai fungsional dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci daripada konstruk non-dimensinya. Sehingga pada penelitian ini menggunakan harga dan kualitas sebagai subdimensi dari nilai fungsional. Wu et al. 2017 mengatakan bahwa biaya rata-rata musik online tidak diragukan lagi lebih rendah daripada musik fisik. Meskipun hanya barang digital yang diterima oleh konsumen, subjek masih dapat merasakan nilai secara online. Kualitas selalu memiliki hubungan positif dengan nilai yang dirasakan. Itu menurut Biswas dan Roy 2015. Sehingga harga dan kualitas dapat memperkuat hubungan nilai konsumsi pada niat menonton kembali. Selain itu, Tanrikulu 2021 mereview artikel dari tahun 1991 sampai tahun 2000 yang berkaitan dengan teori nilai konsumsi dan menyarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran teori nilai konsumsi dalam dunia digital khususnya perilaku pasca Covid. Saat ini beberapa negara sudah berdamai dengan COVID-19, namun dengan teknologi yang terus berkembang, peluang konser virtual masih ada. Maka diperlukan penelitian mengenai nilai-nilai konsumsi apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan Consumption Value Theory atau CVT yang dikemukakan oleh Sid et al. 1991. Teori ini menjelaskan mengenai motivasi perilaku konsumsi, memprediksi, menggambarkan, dan menjelaskan perilaku pilihan dengan berfokus pada nilai-nilai konsumsi. Secara sederhana, teori ini menjelaskan mengapa konsumen memilih untuk membeli atau tidak membeli produk tertentu, mengapa konsumen memilih satu jenis produk dibanding yang lain, dan mengapa konsumen memilih satu merek dibandingkan merek yang lain. Teori ini memiliki 5 nilai utama, yaitu sosial, emosional, epistemik, fungsional, dan kondisional. Nilai sosial adalah nilai yang mengacu pada kegunaan suatu produk saat bergaul dengan beberapa kelompok sosial tertentu atau dengan beberapa kelompok demografis, sosial ekonomi, dan budaya etnis stereotip. Menurut Set et al. 1991, nilai emosional adalah nilai suatu produk yang mampu membangkitkan perasaan dan emosi konsumen. Nilai epistemik adalah produk atau layanan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu konsumen, memberikan kebaruan, atau memuaskan keinginan akan pengetahuan.
Adapun nilai fungsional adalah nilai yang dirasakan diperoleh dari kapasitas alternatif untuk kinerja fungsional. Nilai kondisional adalah nilai yang dirasakan dan diperoleh oleh alternatif sebagai hasil dari situasi tertentu. Baik, berikut adalah model penelitian pada tesis ini, di mana penelitian ini menguji pengaruh langsung nilai sosial, nilai emosional, nilai epistemik, harga tiket, dan kualitas konser pada niat membeli kembali. Penelitian ini juga menguji pengaruh moderasi dari harga tiket dan kualitas konser pada hubungan nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Berikut ini merupakan definisi dan pengukuran dari variabel pada penelitian ini, di mana nilai sosial diukur melalui sejauh mana suatu produk mampu membawa konsumen untuk bergaul dengan beberapa kelompok sosial atau dengan nilai sosial tertentu. Hal ini diukur dengan 4 item pertanyaan. Untuk nilai emosional diukur melalui sejauh mana suatu produk mampu membangkitkan perasaan dan emosi konsumen yang diukur dengan 6 item. Nilai epistemik diukur melalui sejauh mana suatu produk atau layanan dapat menimbulkan rasa ingin tahu konsumen, memberikan kebaruan, atau memuaskan keinginan akan pengetahuan. Diukur menggunakan 3 item. Untuk harga tiket, diukur melalui sejauh mana konsumen mempersepsikan nilai uang atau moneter dan pengorbanan yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dengan 3 item pertanyaan. Untuk kualitas konser diukur melalui sejauh mana konsumen merasakan kesesuaian antara harapan dan persepsinya dengan 5 item pertanyaan. Untuk niat membeli kembali diukur melalui sejauh mana konsumen memiliki keputusan positif untuk mempertahankan dan melakukan niat membeli kembali di masa depan dengan 4 item pertanyaan. Baik, berikut merupakan hasil pengumpulan data di mana penulis menyebarkan kuesioner online dan memperoleh 236 responden. Akan tetapi, kuesioner yang tidak sesuai adalah 4 sehingga dianalisis sebanyak 232. Dari responden yang mengisi, 83,62% adalah perempuan, 39,66%-nya berusia 21 sampai 25 tahun, pendidikan terakhir S1 sebanyak 46,98%, 35,34% adalah karyawan swasta, 30,60% berdomisili di DKI Jakarta, 43,53% diantaranya berpenghasilan 7.500.000 sampai dengan 10 juta rupiah. Penulis melakukan uji validitas dan reliabilitas pada tahap awal. Berikut adalah hasil uji validitas konvergen, di mana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki faktor loading dan nilai AV di atas 0,5. Hal ini sesuai dengan pendapat Hare et al. 2014, sehingga seluruh item dinyatakan valid secara konvergen. Terkait validitas diskriminan, dapat dilihat bahwa masing-masing konstruk memiliki nilai akar kuadrat AV yang lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk valid secara diskriminan. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7, sehingga seluruh item dinyatakan reliable. Untuk menilai kesesuaian model, peneliti juga melakukan pengujian model fit. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai APC, ARS, AARS, AVIF, VIF, KOF, SPR, RSCR, dan SSR sesuai dengan kriteria sehingga dikatakan ideal.
Tahap selanjutnya, penguji melakukan pengujian hipotesis. Berikut merupakan tabel hasil uji hipotesis untuk efek langsung. Pada hipotesis 1, yaitu nilai sosial berpengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Hal ini didukung dengan nilai p-value kurang dari 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa menonton konser virtual dapat menunjukkan selera dan status sosialnya, serta dapat menambah teman baru. Sehingga adanya nilai sosial yang didapatkan seseorang setelah menonton konser virtual dapat membuat orang tersebut berniat membeli kembali tiket konser virtual. Selanjutnya, pada hipotesis 2, yaitu nilai emosional berpengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Hal ini didukung dengan nilai p-value kurang dari 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa menonton konser virtual dapat membangkitkan semangat penontonnya, karena penonton merasa senang dapat bernyanyi dan berinteraksi bersama artis yang dia senangi. Sehingga adanya nilai emosional yang didapatkan oleh penonton setelah menonton konser virtual dapat membuat penonton membeli kembali tiket konser virtual. Baik pada hipotesis 3, yaitu nilai epistemik berpengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Hal ini didukung dengan p-value 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebaruan media menonton melalui virtual dapat memberikan nilai epistemik, yaitu kebaruan dan memuaskan keinginan penonton akan teknologi baru. Nilai epistemik yang dirasakan penonton akan mendorong untuk melakukan niat membeli kembali tiket konser virtual. Baik, selanjutnya pada hipotesis 4, yaitu harga tiket berpengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Hal ini didukung dengan p-value kurang dari 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga tiket virtual tentunya lebih murah dari harga tiket offline. Adanya persepsi harga tiket yang positif dari konsumen dapat memberi pengaruh untuk membeli kembali tiket konser virtual. Selanjutnya, hipotesis 5, yaitu kualitas konser berpengaruh positif pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Hal ini didukung dengan nilai p-value 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konser memiliki kualitas musik dan video yang cukup bagus sehingga dapat memberikan kepuasan kepada penonton. Oleh karena itu, kualitas konser berpengaruh terhadap niat membeli kembali tiket konser virtual. Baik, berikutnya adalah hasil uji hipotesis moderasi dari harga tiket terhadap hubungan tiga nilai konsumsi pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Pada hipotesis 6, moderasi pada hubungan nilai sosial dan niat membeli kembali didukung dengan p-value 0,013. Adanya harga tiket virtual yang lebih murah dari harga tiket offline dapat memperkuat seseorang yang memiliki nilai sosial untuk lebih meningkatkan keinginan membeli kembali tiket konser virtual. Selanjutnya, moderasi pada hubungan nilai emosional dan niat membeli kembali tidak didukung dengan p-value 0,072. Hal ini disebabkan karena harga tidak mampu mempengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi kebutuhan emosinya, khususnya dalam menikmati konser virtual. Emosi pribadi konsumen terhadap musik, lagu, dan artis dalam konteks virtual membuat mereka tidak mempertimbangkan tinggi rendahnya harga tiket. Pada hipotesis 8, moderasi pada hubungan nilai epistemik dan niat membeli kembali juga tidak didukung dengan p-value 0,410. Hal ini karena dalam proses eksplorasi hal baru, konsumen tidak mempertimbangkan harga, karena hal tersebut adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Untuk itulah, tinggi rendahnya harga tidak mampu mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kebutuhan epistemik yang sedang mereka capai. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis moderasi dari kualitas konser terhadap hubungan tiga nilai konsumsi pada niat membeli kembali tiket konser virtual. Pada hipotesis 9, moderasi pada hubungan nilai sosial dan niat membeli kembali didukung dengan p-value
0,35. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sosial yang dirasakan, disertai semakin baiknya kualitas konser, mampu meningkatkan niat membeli kembali tiket konser virtual. Selanjutnya, pengaruh moderasi pada hubungan nilai emosional dan niat membeli kembali tidak didukung dengan p-value 0,139. Hal ini disebabkan karena adanya variabel kualitas konser tidak cukup mampu mempengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi kebutuhan emosinya, khususnya dalam menikmati konser virtual. Pada hipotesis 11, moderasi pada hubungan nilai epistemik dan niat membeli kembali juga tidak didukung dengan p-value 0,443. Hal ini karena penonton tidak mempertimbangkan kualitas konser seperti artis tambahan, kualitas sound, atau jenis konten karena mereka berfokus pada inti pokok dari konser itu sendiri. Baik, sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu di mana penelitian ini menguji pengaruh nilai konsumsi berupa nilai sosial, nilai emosional, dan nilai epistemik pada niat membeli kembali tiket konser virtual dengan harga tiket dan kualitas konser sebagai variabel moderasi. Penelitian ini didasarkan pada Consumption Value Theory atau CVT. Penelitian ini memiliki 11 hipotesis. Dari keseluruhan hipotesis, 7 hipotesis terdukung dan 4 hipotesis tidak terdukung. Adapun saran pada penelitian selanjutnya agar diharapkan responden dapat diambil secara menyeluruh sehingga lebih mempresentasikan konsumen Indonesia secara utuh. Selain itu, juga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menguji model penelitian ini di negara lain dengan jumlah responden yang lebih banyak. Pada penelitian mendatang juga dianjurkan dalam pengujian moderasi terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya asumsi moderasi. Baik, sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.